Shalom family Victory Outreach dimanapun kita berada, kita mau sembah Tuhan sama-sama hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau siapkan hati kita. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kesabaran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan sama-sama pagi hari ini. Come on. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama, come on. Yeah. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Singing. Ku kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sing Engkau baik, oh teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Bilang dong, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Engkau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kita semua yang ada di rumah dimanapun kita berada, mari tarik nafas yang dalam dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mungkin lagi mengalami sakit, hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menantikan kita bersekutu dengan Dia. Thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Jesus. Ku rindu bersekutu semakin erat bersama-Mu. Yesuslah sumber pengharapan di hidupku. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan ku rindu bersekutu semakin intim bersama-Mu. Yesuslah sumber keselamatan di hidupku. Amin. Tuhanlah tempat perlindunganku di saat badai datang
menghampiriku, Engkau Yesus yang setia menjaga hidupku. Tuhanlah kubur pertahananku di saat ku takut, Kau selalu peliharaku. Engkau Yesus yang setia menolong hidupku. Ku rindu bersekutu, semakin erat bersamamu, Yesus, sumber pengharapan di hidupku. Dengan segenap iman sama-sama katakan, ku rindu bersekutu, semakin intim bersamamu, Yesus, sumber keselamatan di hidupku. Tuhanlah pertolongan kita, Tuhanlah kubur pertahananku di saat ku takut, Kau selalu peliharaku. Katakan sama-sama, Engkau Yesus yang setia menolong hidupku. Ku rindu bersekutu, semakin erat bersamamu, Yesuslah sumber pengharapan di hidupku. Amin Tuhan. Ku rindu bersekutu, semakin intim bersamamu, Yesus, sumber keselamatan di hidupku. Mari semua sembah Tuhan dengan pujian kita. Oh, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Oh, ku rindu bersekutu, semakin erat bersamamu, Yesuslah sumber pengharapan di hidupku. Thank you, Jesus. Ku rindu bersekutu, semakin intim bersamamu, Yesus, sumber keselamatan di hidupku. Kami akan tenang di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Melewati tahun 2021 kami akan aman. And every day of our life, we just want to say thank you Jesus. We just want to say thank you Lord for all your faithfulness. Untuk kesetiaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk jalan keluar, untuk kesembuhan, untuk hidup yang baru.
Thank you Jesus. Semua sembah Tuhan sama-sama. Holy Spirit Jesus. Thank you God. Yes God, singing. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you Jesus. Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Semua jemaat Tuhan katakan sama-sama. Thank you, yes Lord. Jesus, yes God. Come on, singing louder. Jesus, singing thank you Jesus. Thank you, yes God. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Together sing, thank you Jesus. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for your mercy, your faithfulness forever. We will praise your name. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, jika saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan, jika saudara pagi hari ini masih tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan jika saudara pagi hari ini masih tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib, saya mau sama-sama percaya dengan saudara. Untuk itu saya mau berdoa, beriman atas apapun kondisi yang mungkin saat ini saudara sedang gumuli, mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin anak-anak, mungkin pekerjaan, atau apapun mungkin aspek-aspek yang saat ini terasa menantang dalam hidup saudara. Saya mau sama-sama percaya untuk Tuhan boleh menjamah, membuka jalan dan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Untuk itu, tundukkan kepala saudara. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini di dalam nama-Mu kami berdoa. Percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara mustahil di mata manusia, Allah yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Untuk itu hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu di hari ini yang mungkin mengalami sakit penyakit. Engkau Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk itu jamah mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Untuk mereka yang mengalami permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan dalam dunia usaha, saat ini kami berdoa memanggil Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia, Allah yang sanggup membuka pintu. Nyatakan pintu-pintu yang terbuka atas ekonomi mereka, atas usaha mereka, atas apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada masalah yang saat ini dihadapi dan digumulkan jemaat-Mu
dalam masalah relationship, anak, pernikahan, keluarga. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk membawa rekonsiliasi hubungan antara bumi dan surga. Dan berdasarkan hal itu kami terlalu percaya Engkau mampu menyatakan kuasa-Mu untuk memulihkan apapun yang hancur dalam sebuah hubungan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berseru berharap untuk Engkau dengan cara-Mu yang istimewa menjamah setiap relationship untuk terjadi pemulihan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala setiap pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, percaya, beriman, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh diberkati kembali bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Dan jika saudara bisa menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka hari ini saya terlalu percaya akan menjadi hari di mana saudara dipuaskan, dikenyangkan, dan diposisikan untuk menerima berkat Allah lewat persekutuan kita dengannya. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat berkat Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Tetap setia, tetap lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya. Karena level pengharapan saudara kepada Tuhan akan menentukan level pengalaman saudara bersama Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara yang akan memposisikan saudara untuk mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menyatakan kebenaran yang akan memerdekakan kita seperti apa yang firman-Nya katakan. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, beberapa pengumuman akan saya bacakan bagi saudara, dan di waktu yang bersamaan saudara bisa melihatnya di layar. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa hari ini tanggal 24 Januari 2021 kita akan mengakhiri doa puasa secara internasional yang sudah terjadi selama 21 hari ke belakang. Kita akan akhiri di hari ini, namun hanya karena program doa secara global telah berakhir, setiap hari Senin di pukul 7 malam kita akan tetap melakukan doa bersama yang sementara ini kita lakukan bersama lewat aplikasi Zoom. Memang doa dan puasa selama 21 hari secara global telah selesai, namun doa setiap hari Senin di pukul 7 malam akan tetap kita lakukan bersama sementara lewat aplikasi Zoom. Kita tidak akan berhenti berdoa hanya karena program doa puasa telah selesai. Karena berapa banyak dari kita yang percaya bahwa doa bukan program, bukan saran, tapi doa adalah standar kita sebagai orang percaya. Yang kedua, hari Selasa ini para pemimpin akan melakukan pertemuan di Jalan Garuda 85 mulai pukul 6.30, dan kita akan membahas beberapa hal dan memberikan hal-hal yang harus kita berikan di dalam pos yang Tuhan telah berikan tanggung jawabnya kepada kita, agar setiap pelayanan demi pelayanan yang dipercayakan di dalam gereja boleh berbuah, berdampak, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu para pemimpin hari Selasa ini atau lusa jam 6.30 di Garuda 85 kita akan mengadakan pertemuan bersama. Yang ketiga, seperti yang juga sering saya katakan, bahwa ada sebuah acara Epic International yang adalah World Conference yang akan dilakukan di tahun ini di bulan Juni. Untuk itu sama-sama kita mau mendoakan acaranya, boleh persiapannya terjadi dengan baik, suasana kondusif dan bisa berlangsung dengan lancar. Namun di waktu yang bersamaan kita mau mendoakan juga agar Victory Outreach Indonesia
Bandung dan Papua bisa menjadi representasi, hadir dan bisa bersekutu dengan seluruh keluarga Victory Outreach di dunia. Untuk itu kita masih punya waktu dalam 6 bulan ke depan mempersiapkannya. Mari kita sama-sama mendoakannya agar kita bisa hadir dan acaranya pun boleh berlangsung dengan baik dan persiapannya boleh dinyatakan semua berjalan baik. Lalu yang terakhir saya ingin mengumumkan bahwa jika tidak ada kendala minggu depan atau di ibadah berikutnya kita akan melakukan ibadah kelulusan dari anak-anak Mensom atau Rumah Pemulihan Pria. Saya tahu anak-anak Rumah Pemulihan Pria yang saat ini mendengar hal tersebut sangat senang. Jangan senang dulu. Kalau saya menemukan saudara dapat disiplin, kita undur hingga tahun depan. Come on somebody. Tahun depan kita undur kalau dalam waktu 1 minggu ini saudara tidak serius dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Tapi rencananya minggu depan kita akan melakukan ibadah kelulusan. Ada sekitar 8 anak di Rumah Pemulihan Pria yang akan diluluskan dari level pertama. Beberapa terpanggil untuk mengambil pelayanan penuh di gereja. Beberapa akan melayani sambil bekerja, sambil sekolah, apapun bentuknya selama dilakukan dengan hati yang penuh dan benar, maka itulah yang Tuhan kehendaki. Untuk itu mari kita sama-sama doakan agar acaranya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak di Rumah Pemulihan Pria yang akan diluluskan pun boleh dalam keadaan sehat dan baik-baik agar bisa terjadi di minggu depan untuk ibadah kelulusan. Saya rasa pengumumannya itu saja untuk pagi hari ini, dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kembali saya mendorong saudara untuk setia dalam persembahan dan persepuluhan saudara. Kita mau tetap setia menjadi partner Tuhan di tahun 2021 ini, karena berapa banyak yang tahu jika ada waktu yang tepat untuk berpartner dengannya adalah hari-hari belakangan ini, di mana dunia yang terluka, jiwa-jiwa yang tersesat membutuhkan kabar pengharapan untuk mengalami keselamatan, rencana dan janjinya. Dan Tuhan telah memanggil kita dengan visinya menjangkau dan memuridkan orang terluka, baik itu lewat pelayanan yang ada di gereja dan juga lewat pelayanan Rumah Pemulihan, agar bisa amanat agung termanifestasi. Namun untuk itu bisa terjadi, kita harus lakukan bersama-sama, dan salah satunya kita mau tetap setia berkontribusi di dalam persembahan dan perpuluhan kita agar operasional demi operasional untuk amanat agung, untuk pekerjaan Tuhan boleh terus terlaksana, berbuah dan berdampak. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat tahun 2021 lebih banyak jiwa dimenangkan, dimuridkan, dipulihkan dan diselamatkan? Untuk itu mari kita setia dalam persembahan dan persepuluhan kita, dan di waktu yang bersamaan janji Tuhan adalah ya dan amin. Siapapun yang menabur akan menuai, dan janji Tuhan ya dan amin bahwa pintu surga akan dibukakannya bagi mereka yang mau setia membawa persembahan dan persepuluhan ke rumah Tuhan. Jadi pagi hari ini di layar yang berikut saudara bisa melihatnya, memperhatikannya, memakainya untuk menjadi wadah atas kesetiaan saudara dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan, atas rasa syukur kita yang Dia sudah lakukan banyak dalam hidup kita, dan juga sebagai ketaatan kita untuk apa yang firman Tuhan katakan. Silakan perhatikan layar yang berikut ini, dan Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan persepuluhan pagi hari ini. Tuhan boleh pakai hikmat Tuhan turun untuk pengelolaan demi kepentingan Tuhan dan kemuliaan namanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan, sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi partner-Mu di bumi ini, memperbesar kerajaan-Mu. Untuk itu kami mau melakukannya dengan baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau menghidupi tujuan kenapa Engkau membuat kami hidup, lahir dan diselamatkan. Untuk itu
Kami berdoa saat ini bagi setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberi, biar janji Tuhan turun atas hidup mereka seperti yang Kau firmankan. Dan untuk setiap pengelolaan, hikmat Tuhan turun kepadanya agar boleh lebih banyak dampak-dampak ilahi untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dan juga potensi-potensi jiwa yang akan Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemberian ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dimuliakan atasnya dan kehidupan jemaat diberkati olehnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Untuk itu kita akan langsung saja mengambil Alkitab kita dan membukanya di kitab Kisah Para Rasul 12 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kisah Rasul 12 1 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan pagi hari ini. Kisah 12, 1 hingga 16, kira-kira pada waktu itu. Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi Petrus ditangkap ketika ada perayaan hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. 16 orang menjaga Petrus dalam penjara. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Persis seperti yang dia lakukan kepada Yakobus. Dia ingin orang Yahudi yang saat itu melawan inkarnasi keselamatan dari Yesus disenangkan karena yang dilakukan oleh Herodes. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, gugurlah. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu selanjutnya kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Petrus pun meresponinya, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus juga meresponinya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau, nggak mungkin Petrus datang. Petrus kan di penjara, engkau menggigau." Akan tetapi Rode tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya, itu bukan Petrus. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tuhan, kami serahkan waktu kami sebentar untuk Roh-Mu melayani kami sesuai dengan level yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sama-sama semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Kita akan langsung saja pagi hari ini melihat beberapa prinsip pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya yang saya percaya akan menjadi sebuah prinsip yang akan kita teladani agar kita boleh ada dalam posisi siap menerima hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Namun sebelum itu katakan sama-sama dengan saya lapar dan haus. Di dalam teks yang kita baca, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang sebelum kita membahasnya. Dan untuk diketahui bahwa latar belakang dari teks yang kita baca, ada sebuah pergerakan Roh Kudus dalam penyelamatan jiwa-jiwa melalui murid-murid Yesus dan gereja mula-mula di tengah penganiayaan dan tekanan yang ada saat itu. Tekanan terjadi saat itu. Namun ternyata kebangunan rohani pun terjadi di waktu yang bersamaan. Bisakah saya beritahu saudara bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi yang terjadi. Terjadi tekanan dan penganiayaan saat itu, namun kebangunan rohani pun terjadi di waktu yang bersamaan. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi yang terjadi. Tekanan yang terjadi saat itu tidak memberhentikan terjadinya kebangunan rohani di dalam gereja mula-mula. Dan hal ini memimpin saya untuk mengatakan kepada saudara, jangan pernah turunkan personeling saudara dalam melayani hanya karena pandemi. Jangan injak remnya hanya karena tekanan eksternal yang terjadi. Jangan tunda melakukan yang Tuhan panggil hanya karena proyek tertunda. Karena kebenaran nilainya tidak turun hanya karena ekonomi turun. Panggilan nilainya tidak turun hanya karena perasaan tidak menentu. Mengertilah, satu-satunya yang membatasi kuasa Tuhan hanyalah respon saudara yang salah terhadap masalah eksternal saudara. Namun jika ada orang di tempat ini dan berkomitmen, maka di tengah wabah penganiayaan, tekanan, maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasinya. Kebangunan rohani akan tetap terjadi di tengah wabah. Kekuatan ilahi akan muncul di tengah tekanan. Namun semuanya hanya ditentukan oleh komitmen kita dalam menghadapi masalah dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Dan pada saat murid-muridnya menjalankan komitmen dalam kebenaran dan panggilannya, kita mencatat tantangannya semakin datang bertubi-tubi. Misi ilahi yang Tuhan percayakan kepada mereka mulai dihambat. Karena Alkitab mencatat Raja Herodes kembali menentang dan mencoba untuk memenjarakan Petrus dan
mengeksekusinya. Mengertilah akan hal ini gereja Tuhan. Hanya karena saudara melakukan apa yang benar, tidak otomatis semua orang akan setuju dengan saudara. Akan ada yang namanya Raja Herodes, akan ada yang namanya Yudas, akan ada yang namanya Filistin, akan ada yang namanya Firaun, akan ada yang namanya beberapa teman bahkan anggota keluarga yang tidak sepakat untuk apa yang benar yang saudara lakukan. Untuk itu, jika saudara mau memahami akan hal ini, saudara harus belajar menerimanya, jangan kaget karenanya, dan terbiasa dengan hal tersebut. Tapi jika saudara tahu bahwa itu adalah benar mutlak, benar di mata Tuhan, maka saudara tidak punya kewajiban untuk membuktikan bahwa saudara benar, mereka salah. Saudara harus mengerti, tidak ada seorang pun yang terlalu kuat untuk memberhentikan saudara melakukan apa yang benar. Tidak ada seorang pun yang terlalu hebat untuk menahan saudara untuk sukses. Oleh karenanya, tetap mengasihi, tetap melayani, tetap memberi, mengampuni, tetap hadir. Karena pada akhirnya, semua yang saudara lakukan bukan antara saudara dengan mereka, tapi antara saudara dengan Tuhan. Raja Herodes menentang apa yang dilakukan murid-murid Yesus, walaupun yang dilakukan murid-murid Yesus mutlak benar. Dan kita tahu bahwa Raja Herodes baru saja membunuh Yakobus dengan pedang, dan dia ingin melakukan hal yang sama karena melihat respon orang Yahudi saat itu yang begitu senang ketika pekerjaan ilahi Tuhan dihambatnya. Dan di dalam teks yang kita baca, kita melihat Raja Herodes mencoba melakukan hal yang sama terhadap Petrus. Dia tangkap Petrus agar Petrus dibunuhnya dan misi Tuhan berhenti. Tapi Alkitab mengatakan niat Herodes membunuhnya terhalang oleh perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Herodes menangkap Petrus untuk dieksekusi, tapi ternyata Herodes tidak bisa melakukannya karena ada perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah hari di mana bangsa Israel merayakan dan mengenang kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir, dan mereka merayakannya selama 7 hari, di mana setiap hari di setiap rumah diadakan ibadah, diadakan penyembahan dan ucapan syukur. Dan Herodes tidak bisa melakukan niat jahatnya karena perayaan tersebut. Herodes tidak bisa membunuh Petrus selama persekutuan dengan Tuhan terjadi di lingkungan tersebut. Come on now. Dan saya datang pagi hari ini untuk memberitahu saudara, mungkin Herodes menangkap saudara, mungkin tekanan datang pada saudara, mungkin keuangan saudara terlihat lucu, mungkin pernikahan saudara terlihat menekan, mungkin pekerjaan saudara terlihat mengikat, menekan dan membuat saudara stres, atau mungkin saudara diserang dan serangan tersebut mencoba untuk memberhentikan berkat, panggilan, janji dan panggilan Allah dalam hidup saudara, dan saudara merasa kelelahan, saudara merasa frustrasi. Tapi pagi hari ini, jika saudara memenuhi hari-hari saudara dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan pujian dan ucapan syukur, dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, maka kabar baiknya Herodes bisa menangkap saudara, tapi Herodes tidak bisa mengeksekusi saudara. Dengan kata lain, tekanan, masalah, wabah apapun yang saat ini terjadi tidak akan pernah bisa memberhentikan saudara jika saudara memenuhi hari-hari saudara dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi.
di mana penyembahan dilakukan setiap hari. Ungkapan syukur, pujian, persekutuan dengan Allah dilakukan setiap hari. Oleh karenanya, saudara tidak mau berhenti untuk beribadah. Saudara tidak mau berhenti hadir di live group. Saudara tidak mau berhenti untuk berdoa. Saudara tidak mau berhenti untuk datang ke Victory Center. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Saudara tidak mau berhenti untuk menyembah Tuhan di rumah saudara. Saudara tidak mau berhenti berdoa seperti yang saudara lakukan waktu saudara di program rumah pemulihan. Online, offline, jangan berhenti. Karena perlindungan Petrus datang dari hari raya roti tidak beragi, di mana lingkungan dipenuhi oleh ungkapan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Perlindungan saudara ada di dalam pujian, penyembahan, dan doa kita kepada Tuhan. Izinkan saya memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengkonfirmasinya. Raja saat itu menempatkan mereka di dapur perapian karena mereka menyembah, karena mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja. Kita bisa melihat bahwa musuh saat itu menempatkan mereka dalam dapur perapian, tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa tidak ada satu api pun yang bisa membakar mereka, karena Alkitab melanjutkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah perapiannya mereka memuji, menyembah, menari untuk Tuhannya yang hidup. Dan ketika mereka tetap memuji, bernari, menyembah Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan dari surga turun untuk melindungi setiap serangan yang datang kepada mereka yang tidak menyerah untuk menyembah Tuhan apapun keadaannya. Apakah ada penyembah-penyembah di tempat ini yang siap untuk menyembah Tuhan dalam dapur perapian, yang siap menyembah Tuhan walaupun dikelilingi atau ditahan oleh tembok Yeriko? Apakah ada penyembah-penyembah Tuhan di pagi hari ini yang siap untuk menjadi anyhow Christian, menjadi orang Kristen meskipun 3 atau 300 orang, onsite atau online, single, married atau single lagi? Come on somebody. Tidak ada bensin, ada bensin, wabah atau tidak wabah, saya akan tetap menyembah Tuhan apapun keadaannya. Lihat kiri kanan saudara atau siapapun di sekeliling saudara dan katakan, tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Karena perlindungan Petrus saat itu datang dari hari raya roti tidak beragi. Dan setelah Petrus ditangkap, kita membaca, melanjutkan Alkitab menulis bahwa Raja Herodes mulai menempatkan 16 penjaga untuk mengawal, mengawasi, dan menjaga dia. 16 penjaga. Maksud saya, kenapa satu orang harus dikawal 16 orang? Maksud saya, Petrus bukan gangster. Come on somebody, dia bukan kriminal kelas kakap. Petrus hanyalah seorang pengkhotbah. Tapi saya akhirnya mulai mengingat bahwa ternyata alasan Herodes menempatkan Petrus dikawal oleh 16 orang, saya mulai ingat ternyata ini bukanlah pertama kali Petrus dipenjara. Ketika terakhir kali Petrus dipenjara, Petrus mengalami kelepasan kebebasan karena kuasa supranatural dari surga. Dan musuh tahu bahwa Petrus pernah melalui itu sebelumnya dan pernah lepas karena kuasa ilahi. Jadi King Herod atau Raja Herodes tidak mau itu terjadi lagi, sehingga sekarang ketika saya penjarakan Petrus berkaca dari pengalaman sebelumnya, saya akan tempatkan 16 orang supaya tidak ada kesempatan untuk Petrus bisa keluar seperti yang terakhir kali. Apa yang saya coba katakan pada saudara adalah musuh tahu kesaksian kehidupan Petrus dan begitu takut atas kesaksian hidup Petrus. Dengan kata lain, musuh memberikan nilai tinggi kepada kesaksian dari Petrus. Saudara dengar saya pagi hari ini, musuh takut dengan dia dan
dan akhirnya memberikan nilai yang tinggi kepada kesaksian hidup Petrus sebelumnya. Maksud saya, jika musuh memberikan nilai tinggi kepada kesaksian Petrus tentang bagaimana Tuhan pernah membebaskan dia, menyelamatkan dia, memulihkan pernikahan, menyediakan apa yang jadi kebutuhan kita, menyembuhkan tubuh kita sebelumnya, menyelamatkan anak-anak kita sebelumnya, maka lebih lagi seharusnya kita memberikan nilai yang tinggi kepada kesaksian kita sebelumnya. Jadi pagi hari ini saya datang untuk mengingatkan beberapa dari saudara yang telah lupa akan kesaksian saudara. Saya tahu bahwa apa yang terjadi sekarang bukanlah hal yang mudah, tapi dengar baik-baik, apa yang terjadi sekarang pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan pertama kali saudara di penjara seperti Petrus di penjara. Ini bukan pertama kali saudara sakit. Ini bukan pertama kali saudara di bawah serangan. Ini bukan pertama kali saudara kesepian. Ini bukan pertama kali saudara depresi. Ini bukan pertama kali saudara terikat. Ini bukan pertama kali saudara habis uang. Ini bukan pertama kali saudara lelah. Ini bukan pertama kali saudara ketakutan. Dan kabar baiknya, terakhir kali saudara mengalami hal tersebut, Tuhan ada di situ dan membuka jalan ketika rasanya tidak ada jalan. Terakhir kali saudara ingat, saudara dibebaskannya. Terakhir kali saudara disediakannya. Terakhir kali saudara menang melaluinya. Terakhir kali Tuhan pernah menyediakannya. Tuhan pernah menyembuhkannya. Tuhan pernah mempersatukannya sebelumnya. Apakah saya punya saksinya di tempat ini? Jadi pagi hari ini, apa yang terjadi sekarang bukanlah apa yang terjadi pertama kali, namun pernah terjadi sebelumnya. Dan saudara tahu sebelumnya, saudara pernah dibebaskan, dilepaskan, dan dapat kuasa Allah di dalamnya. Untuk itu, cuci muka saudara, gosok gigi saudara, dan tersenyum sekarang. Karena jika Tuhan sanggup melakukan sebelumnya, maka apapun yang saudara hadapi sekarang, Tuhan sanggup melakukannya kembali. Apakah ada orang yang bersama saya yang percaya bahwa jika Tuhan sanggup melakukannya dulu, maka hari ini 2021 bulan Januari, apapun yang saya hadapi, Tuhan pun sanggup melakukannya lagi. Nilai yang tinggi harus saudara berikan kepada kesaksian yang saudara miliki. Bukan pertama kali Petrus ada di penjara. Musuh memberikan nilai yang tinggi sehingga ketakutan tempatkan 16 penjaga. Untuk itu, mari belajar untuk kembali melihat dan memberi nilai kepada apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. Lalu Alkitab melanjutkan. Ketika Petrus dalam penjara, gereja berdoa buat dia. Petrus ternyata tidak melalui apa yang dia lalui sendirian. Beberapa dari saudara berpikir bahwa saudara sedang melalui permasalahan sendirian. Beberapa dari saudara berpikir bahwa saudara sedang menghadapi problem saat ini sendirian. Beberapa dari saudara berpikir tidak ada yang peduli pada saudara. Dan saudara mulai menghabiskan waktu dengan gadget saudara daripada orang-orang yang saudara kasihi. Lalu saudara mulai menghabiskan waktu ekstra di luar, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan daripada melakukan hal berguna di dalam rumah. Lalu beberapa dari saudara mulai menyakiti diri saudara dengan kepahitan, dengan tidak mengampuni, dengan kekecewaan, dan mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan panggilan, meninggalkan keluarga. Tapi Tuhan mengirim saya pagi hari ini untuk mengatakan kepada saudara bahwa iblis adalah pembohong. Karena saya tahu dan saya tahu
tahu bahwa saudara tidak melalui ini sendirian. Gereja berdoa buat saudara, Pastor Jeffrey dan istrinya berdoa buat saudara, seluruh pastor di Victory Outreach berdoa buat saudara, seseorang yang duduk di dekat saudara berdoa buat saudara. Saudara tidak sendirian. Saudara tidak sendirian. Katakan sama-sama pagi hari ini, saya tidak sendirian. Dan apa yang saya suka mengenai apa yang tercatat di Alkitab pada saat Petrus di penjara dan gereja dengan tekun mendoakannya, yang saya suka di sini adalah gereja berdoa bersyafaat tanpa ada sebuah undangan. Orang-orang saat itu berdoa buat Petrus tanpa harus diminta untuk berdoa. Tidak ada yang namanya khotbah yang berapi-api atau khotbah yang menarik. Tidak ada musik, tidak ada undangan, tidak ada flyer, tidak ada konsumsi kemauan somebody. Tapi mereka tetap bersyafaat, dan ini adalah roh yang mau kita jaga, lindungi di dalam gereja, pelayanan, keluarga dan pernikahan. Kita harus menjaga roh berdoa, karena tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya doa. Tidak skill, tidak uang, tidak strategi, tidak musik, semuanya tidak bisa menggantikan yang namanya doa. Untuk itu, saudara mau tetap berdoa di tempat kerja, saudara harus mau tetap berdoa di rumah saudara, di kamar mandi saudara. Saudara mau berdoa dengan anak, keluarga, istri. Saudara bahkan mau berdoa pada saat saudara mengendarai kendaraan saudara. Pastikan saja matanya jangan ditutup. Come on somebody. Saudara mau tetap berdoa, karena Alkitab mengatakan, dan jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan hati, berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka kata Tuhan, pemulihan, come on sama, pemulihan, saudara tidak dengar saya pagi hari ini? Jika ada yang mau berdoa, bertekun, berbalik, rendah hati, maka pemulihan dijaminnya oleh Tuhan. Apakah ada pejuang-pejuang doa yang bersama saya pagi hari ini? Dan kita tahu Petrus pada akhirnya keluar dari penjara karena gereja berdoa. Tapi Alkitab di sini menunjukkan kepada kita secara detail proses kelepasan Petrus, dan kita akan mengambil beberapa prinsip berikutnya lalu kita selesai. Dan ini dimulai dengan malaikat yang turun dari surga ke dalam penjara. Dengan kata lain, ketika gereja berdoa, ketika seseorang berdoa buat Petrus, ternyata doanya tidak membuka pintu penjara, tapi doanya membuka pintu surga. My God. Ketika seseorang berdoa untuk Petrus, malaikat turun ke dalam penjara. Bukan pintu penjara yang terbuka. Jadi setiap kali saudara berdoa, masalahnya mungkin masih tetap sama. Pernikahannya mungkin masih tetap sama. Usahanya mungkin masih tetap sama. Anaknya mungkin masih tetap sama, ekonominya mungkin masih tetap sama. Tapi ini kabar baiknya, sekarang saudara tidak lagi berperang sendirian. Karena Alkitab mencatat malaikat dari surga turun, pintu surga terbuka dan sudah ada di sebelah Petrus, di sebelah kita, dan siap untuk berperang buat kita. Dan kebenarannya adalah ketika Tuhan dan pasukan malaikatnya menjadi bagian dari tim kita menghadapi musuh, my
Baikah saudara mungkin masih tetap merasakan panasnya, saudara mungkin masih tetap merasakan tekanan dari serangan, atau mungkin saudara luka dan lebam, tapi kabar baiknya saudara tidak akan kalah. Karena jika Tuhan bersama dengan saya, kemauan sampai, siapakah yang bisa melawan saya? Dan kabar baik yang berikutnya adalah malaikat yang turun dari surga, yang adalah representasi dari Allah sendiri. Dia datang bukan dari luar penjara masuk ke dalam sel penjara, tapi dia datang langsung dari surga ke dalam sel penjara untuk melepaskan Petrus yang saat itu tidak punya kekuatan untuk lepas dari penjara. Karena Tuhan tahu ada beberapa dari saudara yang memiliki situasi yang membuat saudara tidak punya kuasa untuk keluar darinya. Karena Tuhan tahu ada beberapa dari saudara yang mengalami keterikatan yang saudara tidak punya kekuatan untuk lepas darinya. Karena Tuhan tahu ada beberapa dari saudara yang memiliki hubungan di mana saudara terikat dan saudara tidak memiliki kemampuan untuk lepas darinya. Tapi Tuhan berkata kepada saudara pagi hari ini bahwa aku telah mengirim malaikat dari surga ke Victory Outreach dan mengirimkan kuasa untuk membebaskan saudara, melepaskan, menebus, dan membuat saudara tidak terikat dari apapun yang mengikat saudara. Dengan kata lain pagi hari ini, God is gonna fight for you. Tuhan akan berperang buat saudara, buat keluarga saudara, buat pernikahan saudara, buat anak saudara. Tapi sebaiknya saudara membuka hati saudara dan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup saudara. Doa manusia menurunkan kuasa dari surga. Dan hal berikutnya yang saya ingin saudara lihat di sini, bahwa ternyata kelepasan yang sejati melibatkan partisipasi manusia. Kelepasan yang sejati membutuhkan partisipasi saudara. Karena Alkitab mencatat setelah malaikat turun dari surga, dia tidak menyentuh belenggu yang mengikat Petrus. Dia pun tidak berbicara bahasa malaikat. Bahkan malaikat yang turun pun tidak datang dengan sebuah formula tertentu. Sederhana saja. Dia datang ke dalam sel dan dia datang dengan firman dari Tuhan yang mengatakan, bangunlah Petrus. Dan akhirnya melanjutkan, gugur saat itu belenggu yang mengikatnya ketika Petrus meresponinya. Ketika Petrus meresponi firman dari surga, gugur, terlepas belenggunya. Jadi kita bisa melihat antara sel dia dan kelepasannya ada sebuah jembatan yang disebut partisipasi manusia. Partisipasi manusia di sini yang kita lihat adalah ketaatan Petrus kepada suara yang keluar dari mulut malaikat yang adalah representasi Tuhan. Dengan kata lain, antara struggle saudara dengan terobosan saudara, antara pekerjaan harian saudara dan promosi saudara, antara konflik pernikahan saudara dan berkat pernikahan saudara, ada satu bagian yang kita harus mengerti dan hidupi, dan itu dinamakan ketaatan kepada firman Tuhan. Saya tidak tahu kepada siapa saya berkhotbah, tapi beberapa dari saudara pagi hari ini telah ada di tepi terobosan, telah ada di tepi kelepasan, telah sedikit lagi untuk mengalami kemenangan, tapi saudara harus taat kepada firman yang memerintahkan saudara untuk mengampuni, untuk melepaskan, untuk memberi, untuk melayani, untuk bertobat, dan harus dilakukan sekarang dan saat ini juga. Get up,
bangun Petrus, kata malaikat. Dan ketika Petrus melakukan apa yang diperintahkan, gugurlah belenggunya. Belenggunya gugur ketika Petrus meresponi firman dari Allah lewat malaikat. Ketika dia mulai mengampuni suaminya, maka gugurlah tekanan dalam pernikahan. Ketika dia mulai mengambil waktu yang intim dengan istrinya, gugurlah konflik pernikahan. Ketika saudara mulai menghormati orang tua saudara, maka gugurlah tekanan keluarga. Ketika saudara belajar untuk mentaati pemimpin saudara, maka gugurlah tekanan yang terjadi. Ketika saudara mulai belajar dan mulai banyak membaca buku yang benar, maka gugurlah tekanan demi tekanan. Ketika saudara mulai menghapus aplikasi dating online, come on somebody, maka gugurlah belenggu yang mengikatnya. Ketika saudara mulai membereskan tempat tidur sebelum pergi ke kantor, maka gugurlah belenggu yang menekannya. Dengan kata lain, antara saudara dan jawaban doa saudara harus ada jembatan yang diisi dengan hati yang taat. Karena saudara harus mengerti bahwa doa belumlah komplit, belumlah lengkap hanya ketika Tuhan mendengar permintaan saudara. Doa hanyalah menjadi lengkap ketika saudara pun mendengarkan permintaan Tuhan. Sampai saudara mampu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam doa, maka saudara belum siap untuk mengalami terobosan. Karena apapun yang saudara butuh ada di dalam firman Tuhan. Saya akan selesai, saya panggilkan pemain keyboardnya pagi hari ini. Lalu Alkitab melanjutkan. Malaikat memberikan perintah kepada Petrus. Kenakan bajumu, pakai ikat pinggangmu, ambil sendalmu, dan ikut aku. Dan jika saudara mau pelajari, saat itu ketika seseorang dimasukkan ke dalam penjara, maka sipir atau kepala penjara akan mengambil apapun yang terpasang di tubuh saudara. Dia akan mengambil apapun yang sepenuhnya milik saudara. Baju diambil, celana diambil, sepatu diambil. Padahal itu milik saudara. Setelah diambilnya, lalu dicambuknya para tahanan di zaman itu. Dan pagi hari ini, Alkitab mengatakan, malaikat melanjutkan perkataannya pada Petrus, ambil apa yang dicuri oleh sipirmu. Ambil apa yang memang milik kamu yang telah dicuri oleh kepala tahanan. Dan pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada Victory Outreach Indonesia, ambil kembali pakaianmu, ambil kembali sendalmu, ambil kembali apa yang memang milikmu. Saudara pagi hari ini ada di bawah perintah dari surga untuk mengambil kembali apa yang iblis curi. Tuhan mengatakan 2021 adalah waktu untuk saudara mengambil kembali pernikahanmu, mengambil kembali anakmu, mengambil kembali panggilanmu, mengambil kembali pelayananmu, mengambil kembali sukacitamu, mengambil kembali senyummu, mengambil kembali damaimu, mengambil kembali keluargamu. Dengar Victory Outreach, saudara sudah terlalu banyak melalui untuk kalah. Saudara terlalu banyak melalui hal gila untuk menyerah. Saudara telah melalui hal-hal yang tidak mengenakan untuk berhenti. Untuk itu, saudara ada di bawah perintah surga seperti Petrus mendapat perintah dari surga lewat malaikat untuk mengambil kembali semua yang sepenuhnya milik saudara di tahun 2021. Apakah ada orang
orang di tempat ini yang mau berani untuk mengambil kembali apa yang iblis curi dari saudara melalui doa, penyembahan, pujian, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Ambil kembali pakaianmu, sendalmu, kenakan ikat pinggangmu dan ikut aku. Dan akhirnya ketika Petrus mendapatkan perintah tersebut, dia meresponinya. Dan Petrus pergi mengikuti malaikat. Dan pada akhirnya Petrus di satu titik, setelah malaikat meninggalkan dia, Petrus mulai pergi ke tempat di mana doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan untuk dia. Dan jika saudara melanjutkan kembali apa yang Alkitab catat dari ayat yang kita baca, Alkitab melanjutkan dengan mencatatnya saat itu gereja, orang-orang terus bersyafaat untuk Petrus di satu rumah. Dan mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka doakan sedang datang mendekati mereka. My God. Mereka terus berdoa buat Petrus tanpa henti-hentinya. Dan mereka tidak menyadari bahwa Petrus yang mereka doakan sedang berjalan menuju rumah di mana doa sedang dipanjatkan. Dan pagi hari ini saya deklarasikan untuk siapapun yang tidak menyerah dalam doa, yang tidak berhenti bertekun dalam doa, untuk setiap anggota keluarga yang selalu berdoa bagi keluarganya, untuk setiap ayah yang terus berdoa bagi anak-anaknya, untuk setiap pemimpin yang tidak pernah berhenti berdoa bagi orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk setiap siapapun yang berdoa pagi, siang, dan malam, yang terus berlutut walaupun belum melihat jawaban. Saya deklarasikan apa yang firman Tuhan tunjukkan di sini dengan mengatakan bahwa Petrus saudara sedang mendekati saudara tanpa saudara sadari. Jawaban doa saudara sedang dalam perjalanan menuju rumah saudara. Restorasi family, pemulihan keluarga sedang dalam perjalanan tanpa saudara sadari. Rumah baru sedang dalam perjalanan tanpa saudara sadari. Kenaikan, promosi, increase, sembuhan keluarga saudara, promosi pekerjaan saudara sedang mendekati rumah saudara. Sebaiknya saudara hentikan saya berkhotbah pagi hari ini. Mereka terus berdoa di satu rumah untuk Petrus dan tidak menyadari bahwa Petrus yang didoakan sedang mendekati mereka. Untuk itu Victory Outreach, tetap pegang posisimu, tetap ambil posisimu, tetap berdiri di posisimu, berdoa tekun, percaya, berharap, dan tidak menyerah kepada Tuhan. Karena apa yang saudara doakan dengan tekun sedang dalam perjalanan tanpa saudara sadari. Tundukkan kepala saudara, saya selesai. Saya tidak tahu bagaimana firman Tuhan melayani atau menantang saudara pagi hari ini. Yang saya tahu, Dia sudah berbicara pada saudara. Dan saya hanya berdoa, jangan lawan, namun responi. Karena jembatan antara doa dan jawaban doa adalah respon tepat kepada apa yang kehendak Tuhan nyatakan. Dan tetap kuat, tetap percaya. Karena jika saudara terus melakukannya tidak jemu-jemu, maka tanpa saudara sadari, Petrus saudara sedang berjalan menuju saudara. Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami tekanan, pergumulan, serangan di dalam hidup mereka.
biarlah kebenaran firman-Mu yang kami boleh ambil prinsipnya dari cerita Petrus, mulai kami responi. Sehingga jembatan antara pergumulan kami dan terobosan kami bisa dipenuhinya. Sehingga 2021 besok, pernikahan, lusa, usaha, apapun aspek hidup kami hanya akan bertemu dengan berkat Tuhan di tengah wabah, terobosan ilahi di tengah pandemik, kemurahan Tuhan di tengah serangan. Karena kami terlalu percaya apa yang firman-Mu katakan, bahwa Engkau menyediakan hidangan di depan musuhku. Tidak hilang musuhnya, tidak hilang tekanannya, tidak hilang serangannya, namun kuasa-Mu hadir di tengah dapur perapian. Tapi kami tahu itu terjadi ketika kami mau meresponi masalah kami dengan benar, yang adalah mentaati firman Tuhan, memberikan komitmen apapun cobaannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa biar kekuatan ilahi menyertai mereka selalu, damai sukacita dan kekuatan Allah dan kuasa Allah turun atas hidup mereka di tengah hari-hari yang mereka hadapi. Kami bersyukur, kami melayani Allah yang tidak pernah kehilangan akal untuk menolong umat-Nya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan menerima firman Tuhan, mau merenungkannya siang dan malam untuk kami bisa lakukannya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semua sama-sama jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berharap, berdoa saudara boleh tetap kuat, tetap sehat dan tetap berakar dalam firman Tuhan, karena semua yang kita butuhkan ada di dalam firman-Nya. Selamat hari Minggu, shalom dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati saudara semua.